Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan melaksanakan sidang untuk mahasiswa atas nama Tommy Hendrawan. Terima kasih kepada Prof. Gunardi Hendro yang sudah hadir. Kita masih menunggu kedatangan Pak Aurino. Diharapkan sementara nanti dijelaskan Pak Aurino bisa hadir. Kepada Tommy, kita persilakan untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Waktunya sekitar 15 menit. 10 sampai 15 menit jangan lebih ya. Silakan. Saya screen ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan aplikasi Shopee pada fitur Shopee Pivot. Sebentar. Back dulu ke judul. Saya belum foto. Oh ya Pak. Oke, sebentar. Saya klip dulu sedikit. Ya, oke silakan. Oke, saya lanjutkan ya Pak. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Di persaingan bisnis pada zaman milenial seperti sekarang dirasa sangat sulit untuk dilakukan, baik untuk pasar nasional maupun internasional. Semua jenis usaha selalu berlomba-lomba untuk menciptakan ide bisnis, bahkan terkadang hingga ide yang out of the box. Strategi persaingan usaha sangat diperlukan untuk setiap perusahaan dituntut untuk memiliki kompeten agar dapat bersaing dan dapat bertahan dalam sengitnya pasar. Perusahaan harus selalu berinovasi untuk selalu menciptakan hal-hal yang menarik untuk konsumen. Maka adalah Shopee Food, yaitu sebuah layanan pesan antar makanan secara online milik dari Shopee sebagai anak perusahaan. Layanan ini adalah layanan pertama yang menggabungkan antara usaha layanan jasa dengan e-commerce. Shopee Food kurang lebih memiliki kerja yang sama seperti ojek online lainnya pada fitur food delivery, itu terdapat konsumen, merchant, dan driver. Beberapa hubungan teori bauran pemasaran dan faktor keputusan pembelian pada para pengguna menjadi faktor yang tak terpisahkan di belakangnya dalam pemilihan penggunaan aplikasi Shopee pada fitur Shopee Food. Adapun rumusan permasalahannya yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu faktor apa yang paling dominan dalam melakukan pengambilan keputusan penggunaan aplikasi Shopee pada fitur Shopee Food. Tujuannya untuk mencari tahu faktor apa yang paling dominan dalam pengambilan keputusan konsumen untuk menggunakan aplikasi Shopee Food. Manfaatnya yang pertama bagi mahasiswa memberikan pengetahuan serta wawasan yang lebih luas, khususnya bagaimana pengaruh bauran pemasaran dan faktor keputusan pembelian terhadap keputusan penggunaan aplikasi Shopee pada fitur Shopee Food. Nah, untuk bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan untuk memperkaya cara berpikir dan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Yang terakhir, bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau saran-saran bagi aplikasi Shopee yang akan melakukan penelitian terhadap keputusan penggunaan aplikasi Shopee Food. Tujuan PKK yang pertama adalah keputusan pembelian. Pembelian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan oleh individu atau perusahaan guna keperluan bisnis ataupun dikonsumsi. Pembelian juga merupakan sebuah proses transaksi yang dilakukan oleh pembeli dalam rangka memenuhi kebutuhannya akan suatu barang. Keputusan pembelian adalah tahapan dalam proses pengambilan keputusan pembelian ketika konsumen benar-benar membeli produk tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian merupakan tindakan yang diambil oleh konsumen dalam rangka membeli produk dan jasa melalui berbagai proses yang rumit terhadap beragam alternatif pilihan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Adapun untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya, terdapat 5 tahap penyelesaian masalahnya, yaitu pertama pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, penilaian alternatif, keputusan pembelian, dan terakhir adalah perilaku setelah pembelian. Adapun jawaban untuk tahapan keputusan pembelian, yang pertama adalah pengenalan kebutuhan. Proses awal dari pembelian ada ketika pembeli menyadari bahwa ada masalah atau kebutuhan yang disebabkan oleh insentif internal ataupun eksternal. Selanjutnya adalah pencarian informasi. Konsumen yang tertarik dengan produk tertentu akan mencari informasi rinci tentang produk yang akan dibeli. Lalu selanjutnya adalah evaluasi alternatif. Setelah mendapatkan informasi produk, proses evaluasi dimulai untuk memilih satu produk atau berbagai pilihan. Selanjutnya adalah keputusan pembelian. Pada tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antar merek melalui berbagai pilihan lalu memutuskan pembelian pada produk terpilih. Lalu yang terakhir,
Setelah membeli, konsumen mungkin mengalami konflik karena melihat fitur tertentu yang tidak menyenangkan atau mendengar ulasan yang memuaskan dari merek lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi latar belakang individu dalam pengambilan keputusan pembelian yaitu ada faktor budaya. Waalaikumsalam. Yang pertama, selanjutnya Pak ya. Yang pertama adalah budaya. Faktor budaya ini memiliki pengaruh yang luas dan mendalam terhadap perilaku pembelian. Faktornya meliputi budaya, subbudaya, dan sosial. Selanjutnya adalah sosial, yaitu perilaku seseorang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok, keluarga, serta peran dan status. Selanjutnya adalah faktor pribadi. Keputusan konsumen dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut adalah usia dan siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian dan konsep diri. Berikutnya yang terakhir adalah psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, dan keyakinan dan sikap. Adapun faktor selanjutnya adalah bauran pemasaran. Skip aja Pak. Yeah. Oke. Lalu bukan bahwa tenaga berpikirnya untuk keputusan menggunakan aplikasi ShopeeBoot. Selanjutnya adalah hipotesis. Dipercaya bahwa barang pemasaran dan faktor-faktor individu dalam pengambilan keputusan pembelian menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh konsumen. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasinya yaitu mahasiswa atau mahasiswi Jakarta yang mengetahui ShopeeBoot. Sampelnya mahasiswa atau mahasiswi di Jakarta yang pernah menggunakan ShopeeBoot. Dan tempat dilakukan penelitian ini adalah di Kota Jakarta. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini hingga selesai. Objek penelitiannya adalah mahasiswa atau mahasiswi di Jakarta dengan sampel ditentukan minimal 100 orang dengan sampel terkumpul adalah 132 orang. Metode pengambilan datanya yaitu data premier. Data yang didapat dari sumber pertama dari individu atau melalui hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Instrumen yang digunakan adalah skala diferensiasi semantik dengan nilai interval. Berikut ini adalah tabel operational variable. Dari beberapa pemasaran, produk memiliki indikator atau subvariabel sebanyak 4 dan harga memiliki 3 indikator, promosi memiliki 3 indikator, proses memiliki 3 indikator, people atau sumber daya memiliki 2 indikator, scale evidence memiliki 2 indikator, dan place memiliki 3 indikator. Dan untuk selanjutnya adalah variabel keputusan pembelian budaya memiliki 2 indikator, individu memiliki 4 indikator, sosial memiliki 2, dan psikologis memiliki 3 indikator. Adapun teknik analisis data yaitu pertama adalah analisis statistik deskriptif, jenis penelitian konklusif yang punya tujuan utama untuk menggambarkan sesuatu. Untuk uji validitas merupakan pengujian untuk mengukur ketepatan suatu alat ukur. Uji reliabilitas alat untuk menguji seberapa konsisten konsep alat ukur tersebut. Sekian adalah analisis faktor, yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator atau independen yang diobservasi. Fungsi utamanya yaitu meringkas sejumlah variabel atau melakukan pengurangan sejumlah variabel yang kemudian jumlahnya akan mengecil. Adapun proses dalam analisis faktor itu pertama menguji variabel apa saja yang ada dianalisis, menggunakan Bartlett Test of Sparsity dan EMSA untuk menguji variabel yang sudah ditentukan, melakukan proses utama yaitu melakukan proses utama analisis faktor yaitu factoring atau memangkas satu atau lebih variabel yang lolos uji variabel sebelumnya. Yang keempat, melakukan proses faktor rotasi atau rotasi faktor terhadap faktor yang dihasilkan. Tujuannya untuk memperjelas variabel-variabel yang termasuk dalam faktor-faktor tertentu. Yang terakhir ada hasil interpretasi atau faktor yang dihasilkan dianggap sebagai wakil variabel-variabel anggota faktor tersebut. Adapun hasil dari pembahasan yaitu adalah gambaran umum responden untuk usia kurang dari 20 tahun sebanyak 31 dengan presentasi 23,5%. Dan usia 20 sampai 25 tahun sebanyak 78 responden dengan presentasi 59,1%, dan usia di atas 25 tahun sebanyak 23
responden dengan presentasi 17,4%. Maka frekuensinya adalah 132 orang dengan presentasi 100%. Jenis kelamin laki-laki adalah 75 sampel dengan presentasi 56,8%, perempuan 57 responden dengan presentasi 43,2%, maka jumlahnya 132 dengan 100% presentasi. Yang terakhir adalah pengguna atau bukan pengguna. Frekuensinya adalah yang menjawab ya 132 dengan presentasi 100%. Frekuensi penggunaan Next 1 sampai oke, Pak. Berikut ini adalah tabel dari analisis jawaban responden terhadap variabel bauran pemasaran. Untuk indeks jawaban tertinggi ada pada pernyataan nomor 10, yaitu Solidwood selalu memberikan promo sehingga pengguna tertarik dalam menggunakan Solidwood. Dan untuk indeks jawaban terendah ada pada pernyataan nomor 7. Oke, Pak. Berikut ini adalah frekuensi diagram batang frekuensi jawaban untuk bauran pemasaran pada kategori jenis kelamin dan kategori usia. Faktor produk memiliki indeks jawaban tertinggi dan terendah ada pada bukti fisik, dan untuk usia produk memiliki frekuensi jawaban tertinggi. Dan ini adalah indeks jawaban untuk variabel keputusan pembelian. Indeks yang paling tertinggi ada pada pernyataan nomor 1, yaitu menurut saya layanan ShopeeFood selalu memberikan kenyamanan. Dan untuk yang terendah ada pada pernyataan nomor 11, yaitu menurut saya fitur ShopeeFood cocok untuk usia lanjut sebesar 56,4%. Oke, next. Berikut ini adalah frekuensi uji validitas. Ini adalah tabel uji validitas dan uji reliabilitas untuk bauran pemasaran. Nah, ini adalah analisis faktor. Yang pertama adalah uji KMO dan Barley Test of Specificity. Pada tabel output yang dihasilkan untuk uji KMO dan MISA dapat nilai 0,896, lebih besar dari 0,5, dan untuk nilai Barley Test of Specificity dengan signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa analisis faktor pada penelitian ini dapat dilanjutkan karena telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya adalah uji MSA. Untuk uji MSA dapat dilihat untuk setiap variabel nilai MSA-nya di atas 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa setiap variabel dinyatakan layak untuk dilakukan analisis faktor. Selanjutnya adalah cumulative atau extraction. Nilai extraction untuk setiap variabel didapat nilai sebesar di atas 0,5, maka setiap variabel dinyatakan dapat dipakai untuk menjelaskan faktor. Maka selanjutnya adalah tabel initial eigenvalue. Berdasarkan tabel eigenvalue, maka terdapat 7 faktor yang terbentuk dari 38 variabel yang dianalisis. Di mana syarat untuk menjadi faktor adalah dengan nilai eigenvalue di atas 1. Maka bisa dilihat dari tabel jumlah faktor hasil ekstraksi, terdapat 7 faktor. Yang pertama adalah komponen pertama dengan nilai eigenvalue 16,345, yang artinya lebih dari 1, dengan menjelaskan 43,014 variasi. Yang komponen kedua 2,332 eigenvalue yang artinya di atas 1, dengan menjelaskan nilai variasi 6,138%. Begitu hingga komponen ke-7. Untuk komponen ke-8 sampai 38 tidak digunakan karena tidak memenuhi persyaratan menjadi faktor karena nilai eigenvalue di bawah 1. Berikut ini adalah tabel Screenplot. Berdasarkan gambar Screenplot dapat diketahui terdapat 7 titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue di atas 1. Maka dapat diartikan terdapat 7 faktor yang dapat terbentuk. Berikutnya adalah komponen metrik. Ini menunjukkan korelasi antara masing-masing variabel dengan faktor yang terbentuk. Misalnya V1 memiliki korelasi dengan komponen 1 sebesar 0,274, dan untuk korelasi untuk komponen kedua sebesar 0,375, dan seterusnya. Maka dilakukan related komponen metrik. Nah, di sini untuk memastikan suatu variabel masuk dalam kelompok mana, maka dapat ditentukan dengan melihat nilai korelasi tertinggi. Seperti misalnya variabel 1 memiliki korelasi terbesar,
pada komponen 5. Maka dapat disimpulkan bahwa komponen 5 memiliki variabel pembentuk yaitu variabel 1. Untuk variabel 2 memiliki korelasi tertinggi pada komponen 4. Oke, next. Maka dihasilkan kelompok faktor rotasi. Dalam penelitian ini faktor yang digunakan hanya faktor yang memiliki variabel pembentuk di atas 3, karena untuk variabel pembentuk di bawah 3 dirasa kurang signifikan untuk menjelaskan faktor. Sehingga berdasarkan kriteria tersebut hanya ada 4 faktor yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu faktor 1, 2, 3, 4 dengan pembentuk 9 variabel bentuk, 11 variabel bentuk, 6 variabel pembentuk, dan 5 variabel. Dan ini adalah hasil interpretasi variabel dengan menjelaskan nama-nama dari komponen tersebut yang termasuk dalam faktor 1. Yang terakhir, pembahasan hasil analisis faktor dari hasil yang disebutkan, yaitu faktor 1 diberi nama ketersediaan fitur yang sesuai dengan kebutuhan, karena mewakili beberapa variabel yang berhubungan dengan fitur dari Shopee yang dirasa memberikan konsumen kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan kepada siapapun dan kapanpun. Faktor yang kedua, yaitu faktor ini disebut keefektifan dan efisiensi pada aplikasi Shopee karena segala macam layanan yang diberikan oleh Shopee pada berbagai aspek dirasa selalu memberikan kemudahan bagi konsumen dalam menggunakan aplikasi tersebut. Faktor ketiga yaitu diberi nama promosi yang memuaskan, karena dengan promosi yang sering dilakukan oleh Shopee akan menciptakan brand awareness terhadap Shopee di mana jelas itu memudahkan konsumen dalam mengingat aplikasi ini. Yang terakhir yaitu kualitas produk yang memuaskan. Faktor ini membuktikan bahwa Shopee selalu memberikan keamanan dan kebersihan yang terjaga pada produk mereka sajikan atau berikan. Maka didapat kesimpulan faktor yang paling dominan pada penelitian ini adalah faktor yang pertama, yaitu fitur yang sesuai dengan kebutuhan yang memiliki nilai keragaman data sebesar 43,14%, sedangkan faktor terendah yaitu kualitas produk dengan nilai keragaman sebesar 4,297%. Sudah selesai. Berikut adalah pemaparan data yang sudah saya berikan. Terima kasih, Pak. Oke, kita mulai. Kita mulai Pak Gun, Pak Aurino. Silakan. Oke, Tommy. Ya, Pak. Selamat sudah sampai di taraf ini ya, sidang skripsi ya. Ya, Pak. Saya senang sekali ya Anda menggunakan metode PCA ya, Principal Ya, Pak. Component Analysis. Ini pertama kali saya melihat skripsi menggunakan PCA. Pertanyaannya, Anda dapat ide menggunakan PCA ini asalnya dari mana ya? Dari penjabarannya, Pak, maksudnya dari awal ada tutorial gitu. Jadi saya memakai PCA, Pak. Oke. Coba lihat ke rumusan PCA di awalnya itu ya. Sebelumnya. Enggak, setelahnya. Yang setelahnya. Ini. Ya, oke. Jadi di dalam PCA itu bagaimana Anda bisa mendapatkan 7 komponen ini? Dilihat dari nilai agent value-nya, Pak. Agent value. Karena agent value-nya tuh untuk menjelaskan faktor harus di atas 1. Bagaimana Anda tahu berapa jumlah agent value? Didapat dari nilai SPSS, Pak. SPSS-nya mana outputnya? Ya. Dia bilang 7. Nggak bisa sih, Pak, ini kan udah dirangkum, jadi di SPSS-nya udah terlihat. Anggap 7 ya. Iya. Okay. Untuk mendapatkan matriks untuk eigenvector, Anda menggunakan variance atau menggunakan covariance? Variance, Pak. Salah. Dalam mendapatkan eigenvector, untuk membuat matriks eigenvector, Anda tidak menggunakan variance, tetapi menggunakan covariance. Variance itu dia hanya melihat kepada variabelnya saja. Jadi kalau misalkan X1-nya apa? X1-nya apa? Produk gitu ya. Ya, produk.
Kalau varians itu dia melihat secara produk dikurangin dengan rata-rata dibagi dengan jumlah sampel dikurang 1 kan? Itu kita dapatkan varians. Ya. X min 1 di rata-rata pangkat 2 dibagi N ya, dibagi N min 1 ya. Itu varians. Tetapi di dalam PCA Anda melihat hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain, yaitu menggunakan covariance. Jadi X dikurangin rata-rata kuadrat ya, dikali dengan Y dikurangin Y rata-rata. Jadi ada antar satu variabel kepada variabel yang lain. Jadi konsepnya menggunakan covariance. Di sini Anda menggunakan variance saja ya, tidak pakai covariance ya. Pak. Enggak. Nah, matriksnya itu tidak menggunakan nilai variance, tetapi covariance karena dia antar variance yang dia nilai ya. Oke, bagus sih. Terus yang kedua, jadi itu tolong diperbaiki ya. Iya Pak. Yang kedua, kan dia dapetin nilai, Anda mendapatkan berapa eigenvalue? 7. Artinya ada 7 kolom yang terbentuk ya. Iya, 7 faktor. Bagaimana? Coba next dulu, slide berikutnya. Slide lagi berikutnya. Sebentar, next lagi. Nah, ini. Ya. Next lagi. Nah, sebelumnya. Nah, ketika kita sudah membentuk 7 kolom baru dengan data yang baru, bagaimana Anda tahu bahwasanya itu adalah produk, place, promotion? Karena dia sudah data yang baru ya. Sudah tidak mewakili 7P-nya lagi. Jadi sudah ada 7 kolom baru yang mewakili 38 kolom. Di mana 7 kolom tersebut tidak mewakili kepada produk, price, promotion, place, tetapi dia mewakili kepada kolom itu saja. Bagaimana cara Anda bisa menentukan bahwasanya kolom yang ini adalah produk dan price, kombinasi itu berdua? Bagaimana? Karena di nextnya, di interpretasi Anda, coba next lagi. Slide berikutnya ini. Bahwasanya di kolom 1 itu Anda bicara ketersediaan fitur. Dari mana Anda dapatkan ini ketersediaan fitur? Karena itu sudah merupakan nilai yang totally different kan? Iya Pak. Nilainya itu sudah nggak ada yang sama itu, Tommy, untuk nilai PCA-nya itu per masing-masing kolom itu. Bagaimana Anda ini membuat korelasinya kepada pertanyaannya lain gitu? Jadi kayak terbentuk faktor baru tuh Pak. Ya, terbentuk angka baru kan? Iya. Nah, angka baru itu merepresentasikan apa? Sudah blended itu, Tommy. Tidak merepresentasikan kepada kolom produk, tidak merepresentasikan kepada kolom promosi, tetapi sudah merepresentasikan kepada data barunya. Kebayang nggak? Iya Pak. Nah, sekarang Anda bikin ini gimana caranya bisa itu dia? Menurut saya ya, Anda bisa bantah ya. Ini Anda bisa mendebat saya. Bagaimana Anda bisa menentukan bahwasanya kolom itu adalah kolom fitur? Bagaimana Anda menentukan kolom ini adalah kolom efektivitas? Bagaimana ini adalah kolom efisiensi? Dari mana Anda tahunya? Ini dilihat dari isi variabelnya aja sih Pak. Yang kayak misalkan fitur variabel 24 itu bilangan fitur untuk cocok untuk kalangan menengah. Terus untuk yang variabel 25 itu merepresentasikan fitur yang cocok untuk kalangan atas. Oke. Juga ada back dulu. Back lagi. Nah, ini enggak yang tadi yang ada ya ini. Bagaimana Anda tahu bahwasanya PCA yang nomor 1 itu mewakili variabel 12, 15, 24, 25, 26? Dilihat dari nilai korelasi tertingginya Pak. Anda kan tidak pakai covariance. Anda pakainya variance kan? Ya Pak. Boleh saya tengahin dikit? Oke, silakan. Mungkin istilah varian covarian itu Tominya kurang paham dikit. Sebetulnya namanya PCA selalu pakai covarian, dan itu di SPSS kalau PCA pakai covarian. Jadi harusnya pakai covarian.
gitu ya penjelasannya. Nah, Silakan, Pak. bagaimana itu Tommy? Oh, sorry. Ini, nah, kolom 1 Anda mengatakan ini hanya terkait dengan variabel 12, 15, 14. Ini karena Anda pakai varians ya? Kebayang nggak pertanyaan saya, Tommy? Kebayang sih Pak, karena nggak pakai covariance gitu mestinya. Iya, kita pakainya covariance, ya, covariance. Nah, sehingga memang agak kesulitan ketika kita ingin melakukan interpretasi terhadap hasil data PCA sebetulnya, Tommy. Kita nggak bisa mengatakan ini mewakili apa gitu, nggak bisa. Menurut saya, nggak bisa. Karena datanya itu udah data acak aja, kita nggak tahu data dari mana, tiba-tiba dia jadi 3 kolom. Tapi itu mewakili kepada kolom yang 38. 3 kolom itu mewakili kolom yang 38, tapi dia bukan mereduksi data, mewakilkan data kepada tiga kolom tersebut. Dan itu kolom tidak merepresentasikan kepada kolom yang mana, tidak. Jadi dia membentuk 3 kolom baru. Ya. Jadi agak sulit untuk menginterpretasikan data tersebut. Tapi itu bisa untuk menentukan kepada Y-nya, ya, kepada Y-nya dia mengurangi kolom, tapi tidak mengurangi data, tapi mereplace data baru untuk supaya data tidak terlalu banyak ya. Sehingga jadinya sia-sia juga ketika Anda mengatakan ini produk yang mempengaruhi, ini place yang mempengaruhi, nggak ketahuan, Tommy, ya, nggak ketahuan. Dari saya itu dulu, silakan berikutnya Pak Aurino. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang ini hebat Pak Munardi Roni. Wah, apa? Bisa memencet orang sampai akhirnya keluar dengan analisis faktor. Yang biasanya hanya dilakukan mahasiswa S2, S3. Nah, kita salut juga Tommy sudah berhasil untuk mainkan, tapi mungkin ada beberapa yang harus diperhatikan. Kembali lagi, kalau menjawab dipikir dulu. Oh ya Pak, maaf. Itu satu ya. Oke. Pada prinsipnya bagus sudah ininya. Hanya saja saya kalau di ini ya, kalau dari analisis faktornya saya kira dengan menggunakan principal component analysis, Anda bilang tadi, oh ya sebelum ke sana ada beberapa yang saya ini kan, satu penulisannya ya, penulisan atau apa istilahnya itu. Kalau contohnya tidak ada metodologi penelitian, tapi metode penelitian, ya. Satu itu ya. Kemudian yang kedua, yang awal kalau saya apa itu? Ada yang agak saya agak aneh bahasanya, cuma saya lupa. Dari saya baca ada ini. Dan yang agak prinsip kalau dari metodenya sudah selesai, saya kira ini semua Anda masukkanlah ke dalam SPSS, keluar seperti itu. Nah itu mungkin yang Anda harus pelajari, apa sih, bagaimana sih ini adalah reduksi dari sekian banyak faktor menjadi hasilnya dari kalau dari strip plot aja saya lihat cuma 7 ya. Iya Pak, 7. Nah, dari 7 tiba-tiba Anda buat menjadi 3. Yang alasannya saya nggak tahu kenapa. Jadi 4. 3 dihilangi. Yang alasannya saya tidak tahu dari mana dasarnya. Boleh saya jawab Pak? Ya, silakan. Itu dari sarannya Pak Gunari sih Pak. Jadi katanya untuk faktor saya itu hanya membantu Tidak boleh begitu Tommy. Menurut Pak Gunari kamu harus cari apa itu alasan itu, ya. Pelatih nggak boleh masuk lapangan. Yang lagi tarung Anda atau pelatih nggak boleh ikutan. Kamu mengatakan bahwa oh iya 3 itu karena saya
memang cukup menghasilkan sampai 60%, sampai 70%, apa sampai berapa gitu dari loading faktor yang saya gunakan. Jangan kata Pak Gunardi. Enggak, bukan kata Pak, saran. Jangan nanti kamu dikasih saran sama Pak Jerry, saran Pak Jerry satu aja. Gimana? Ya Pak, maaf. Karena apa sih gunanya reduction faktor-faktor ini? Gunanya apa sih? Untuk memperkecil Pak. Memperkecil apa? Dari jumlah variabel yang diuji. Nah, kalau diterdiri semua kenapa? Kenapa Pak? Sekarang saya punya 30 berapa? 38 faktor. Iya Pak. 38 faktor saya teliti bareng untuk kemudian saya simpulkan. Apa enggak baiknya gitu aja? Kenapa harus saya kurangin sampai jadi tinggal 7 terus kamu pencet lagi jadi 4 berdasarkan saran dari yang nggak tahu kamu dari mana? Ya? Ya. Apa gunanya? Ini bukan ujian, ini pertanyaan. Sebenarnya untuk mengelompokkan gitu Pak. Kenapa? Apa alasannya? Kan untuk mencari faktor yang paling dominan. Loh, kalau mencari faktor dominan, semua faktor dominan di masing-masing bagian. Kira-kira ngapain sih? Orang kamu bisa mengumpulkan seluruh data kok. Kenapa harus kamu kecil-kecilkan? Untuk mereduksi data Pak. Ya, mereduksi data itu apa gunanya? Untuk menemukan yang jelas gitu Pak, maksudnya kelompok variabel masuk ke komponen mana. Ini saya terima dulu ya. Bentar. Silakan ditulisin dulu Pak. Oke, saya terusin dulu. Tommy. Ya Pak. Jadi saya pernah penelitian pakai PCA ya. Jadi PCA itu untuk mengelompokkan data ya. Jadi misalkan row data kolomnya ada 1000 kolom. Ya. 1000 kolom. Ya Pak. Kalau kita mau bikin cluster, kan 1000 kolom datanya terlalu besar nih ya. Nah, misalkan data transaksi bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei selama 20 tahun, kan panjang itu transaksinya. Ini kita bisa zip menjadi 7 kolom. Nah, 7 kolom ini kita bisa melihat transaksinya berdasarkan 7 kolom ini kita bisa mengelompokkan. Oh, ini yang kelompok tinggi, kelompok sedang, kelompok rendah. Setelah itu, setelah kita dapatkan si Tommy itu di kelompok tinggi, Pak Gunardi di kelompok sedang, Pak Ordo di kelompok rendah, kita udah dapetin kelompoknya kan? Baru kita analisa lagi di kelompok yang ini profilnya seperti apa. Nah, ini profilnya seperti apa nih? Oh, profilnya ini single, ini married, ini duda gitu ya. Itu kelihatan tuh nanti profilnya. Jadi PCA ini untuk menentukan ini orang masuk ke dalam kelompok yang mana. Daripada datanya ribuan kolom, Anda kan nantinya ribuan dimensi kan? Kalau ribuan kolom, ribuan dimensi, jadi berat. Nah, setelah dapat kelompoknya masing-masing, baru Anda profiling. Oh, ini 80% ini adalah single. Oh, yang ini 30% ini adalah married. Ini 10% ini adalah duda dan lain sebagainya gitu. Jadi, output dari PCA ini adalah pengelompokan data yang bisa digunakan. Monggo, Pak Aurino, tadi saya ambil waktunya sedikit. Oke. Jadi, kembali lagi ya. Jadi gunanya apa tadi? Sekarang kayak gini. Saya meneliti tentang dosen-dosen sesbatri lah gitu, yang karakteristiknya macam-macam, dari pendidikannya, dari ininya, dan macam-macam. Kemudian buat indikator banyak. Kan bisa langsung kamu teliti semua kan? Kenapa kamu harus mengecilkan menjadi misalnya, oh faktornya cuma dikelompokkan menjadi pendidikan. Jadi mungkin dikelompokkan lagi asal pendidikan, kemudian apa jenis pendidikan dan lain-lain. Kenapa seperti itu? Kenapa nggak berasal dari pendidikan universitas apa, ini apa gitu? Seperti yang kamu 38 data gitu. Iya Pak. Alasannya apa? Nggak tahu. Ya sudah, kalau udah lewat dulu. Apa perlu diberitahu? Tahu. Jadi gini loh. Iya Pak. Kamu penelitian dengan variabel banyak pasti memakan waktu dan biaya yang lebih besar. Oleh karena itu adalah di sini pengelompokan
faktor, analisis faktor, ya. Jadi mungkin nanti diingatkan. Oh iya, itu mungkin analisis faktor, bukan analisis faktor-faktor ya. Analisis faktor, Mas. Nah, analisis faktor. Nah, itu mungkin nanti di judul silakan di revisi seperti apa. Kemudian untuk kenapa enggak? Saya bilang kenapa enggak 7 aja dibuat aja. Kalau kamu mau menjadi 4, maka kamu ubahnya adalah di komponen analisisnya itu sampai loading berapa yang kamu anggap bagus. Di atas kamu kalau nggak salah di halaman berapa ada syarat-syaratnya berapa persen berapa loading yang dianggap baik dan tidak baik yang berapa? Di sini Pak. Iya, di mana itu? Ini ya. Untuk menjelaskan faktor. Berapa persen? Ini kan 68% nih. Berarti 68% ini akan mewakili apa artinya? 68%. Kumulatif kan 68% itu. Oh, itu jumlah dari total ininya Pak, variasi. Hah? Jumlah dari total variasinya. Persen of total variasi yang bisa kan oleh faktor 7 komponen ini gitu loh. Nah, kemudian kamu kurangi menjadi 4, kamu hanya bisa menjelaskan 58%, ya kan? Iya Pak, betul. Akibatnya kan hanya bisa menjelaskan 58%. Padahal kalau misalnya penelitian 58 hanya bisa menjelaskan 58%, kira-kira bisa menggambarkan lebih baik nggak secara menyeluruh? Enggak sih Pak, karena data terpotong. Jadi kalau kamu kurangin menjadi 4, dia hanya bisa menjelaskan 58% dari yang sebenarnya terjadi, gitu ya. Sekarang sudah menjadi, kalau kamu pakai 7, 68% sudah benar ini caranya. Kalau kamu kurangin lagi menjadi 4, menjadi berkurang. Sama dengan kalau misalnya di dalam regresi R kuadratnya berapa? Ya Pak, siap. Jadi itu ya, mungkin ini kan. Jadi kalau saya sarankan, kalaupun kamu minta itu menjadi 4, maka dari awal kamu coba benar nggak 4 itu bisa sampai 70%. Ini bukan di total variasi nih. Kalau salah ada persyaratan di atas deh, di metode kamu bahas. Loading sekian itu sekian adalah baik, tidak baik apa mana? Oh, enggak saya masukin di sini sih Pak. Oh, nggak dimasukin. Di tugasmu ada kan itu? Iya Pak. Di anunya papernya ada kan? Nah, dasarnya itu gitu ya. Jadi kalau mau ngurangin dari sana gitu ya. Jangan ngurangin ya berdasarkan pokoknya maunya 3. Jadi akhirnya nggak ada itu. Yang lainnya sudah bagus ini ya. Saya nggak usah ini, cuman itu tadi aja yang agak ngeganjel ke saya. Terus kemudian kedua, coba ini ya, gunakan referensi yang lebih internasional lah gitu ya, lebih apa, berreputasi gitu ya. Supaya ini kalau saya lihat kan di daftar pustakanya kan lebih banyak, nggak tahu itu skripsi, tesis, gitu. Nah itu ganti dengan penelitian yang ada di dalam jurnal yang baik, gitu ya. Cari-cari lagi teman-teman. Itu Pak. Oke, saya kira cukup dari saya Pak. Oke, monggo Pak Gun. Ya. Sorry ya Pak ya. Tommy, saya ingin menanyakan tanpa membaca apa yang sudah kamu hasilkan. Kalau misalnya dari 4 faktor tadi, 4 variabel lah katakanlah gitu, yang kemudian dari 38 ya, 38. 4 kata saja, masing-masing kata mewakili variabel atau faktor. Apa saja? Variabel baru. Sekarang, ya, oke. Jadi sekarang apa? Sebutkan tanpa membaca ini. Fitur yang sesuai dengan kebutuhan. Oke. Terus kedua, efektivitas dan efisiensi Shopee Food.
Terus yang ketiga adalah promosi yang memuaskan. Yang terakhir ada produk atau hasil akhir dari produk yang memuaskan. Ya, itu mas sebenarnya masih satu frase itu. Oh, satu kata gitu. Satu Satu kata. kata Mas. Oh, Emosi gitu. berarti fitur kesesuaian fitur, Ya, itu kedua, bagus. efektivitas dan efisiensi. Nah, mudah, gitu aja akan cukup. Oh, ya, mudah aja Pak, kemudahan. Ketiga, Mudah. Ya, promosi, masih faktor promosi, dan terakhir adalah faktor produk. produknya. Jadi itu yang saya maksudkan adalah bahwa tadi mungkin bisa menjawab secara esensial itu. Jadi PCA itu hasilnya begitu. Jadi kita lebih mudah untuk eksplanasinya gitu ya. Karena itu merupakan salah satu syarat dari ilmu pengetahuan atau ilmiah, yaitu apa yang disebut dengan parsimoni ya. Jadi kemudahan, kehematan gitu, itu saya kira penting. Jadi Bapak sih kan jadi Tommy. jadi itu makanya saya menjelaskan supaya Tommy itu nggak bingung gitu. Jadi untuk karir selanjutnya juga ini ya, karena Ya, kan? Tapi ini bagus loh. Keren. iya. Oke, jadi itu ya Tom ya. Jadi tadi Pak Jerry bagus tadi. Sulit itu untuk ini ya, maka kau harus menjelaskan begitu. Menjelaskan gitu caranya. Makanya memang sulit, memang betul-betul sulit ya untuk mencari esensi dari salah satu nama atau yang mewakili esensi dari tadi tuh masing-masing 4 tadi. Kan kalau lihat dari komponen-komponennya kan memang agak kesana kemari gitu ya. Tapi memang harus diupayakan supaya lebih mudah untuk Pemberian nama kembali. iya gitulah, kurang lebih gitu. Jadi itu saya kira. Ada lagi apa Pak? Apa tuh? Yang dihilangin, yang 3 yang dihilangin apa? Ini jadi faktor yang memiliki di bawah 3 gitu Pak. Iya, itu apa maksudnya? Nah, kamu boleh mengacu kepada tadi Pak Aurino, atau boleh menunjuk ke satu referensi best practice ya. Jadi ya peneliti-peneliti dahulu mengatakan begini, tapi kamu harus cari itu. Jangan kata Pak, saya saran Pak. Iya, jangan kata saya ini hanyalah Gini, ada contoh, saya juga bikin analisis faktor soft skill. Dari sekian banyak, dari hampir 100 itu ya, menjadi 16 tetap. Tuh, ya. Wah, nggak praktis Pak. Iya, memang nggak praktis. Tapi itu yang bisa menggambarkan. Ya, nah ini juga demikian. Kamu bisa menggambarkan sampai dengan 70% yang dikatakan mewakili faktor-faktor lagi, itu 7. Tapi kamu kurangin. Jadi, kalau base practice-nya mengatakan, oh iya bisa Pak, nggak apa-apa Pak, 50% tergambar kok. Dan itu dicantumkan dalam penelitian orang lain, itu boleh kamu lakukan. Oke? Oke, gitu aja Pak Jerry. Oke, jadi Tommy, materi kamu ini berat ya, bagus. Tapi yang kendalanya pertama, kamu nggak pakai covariance, kamu pakai variance. Data pakai Bapak. Itu dia pakai variance katanya. Pakai covariance Pak, dia nggak ngerti Pak, mau pakai covariance itu bukan orang statistik Pak. Kamu udah pakai covariance? Udah otomatis Pak, pakai analisis di SPSS itu pasti covariance. Nah, coba buka lagi slide tadi yang 111 tadi, yang faktor 1 itu mewakili 9 variabel. Sebentar Pak. Salah. Saya bukan belain ini loh Pak ya. Bukan belain Tommy loh Pak ya. Ini pemahaman anak-anak manajemen terhadap statistik memang kurang ini Pak ya. Apalagi saya Pak. Waduh. Saya kan atlet Pak, bukan akademis. Oh iya, main tenis. Parah lagi saya Pak. Main tenis. Jadi Tom, komponen next. Ini Pak. Next ya ini. Jadi ketika covariance sudah membentuk matriks covariance, ada matriks covariance yang terbentuk, ya. Itu ada banyak sekali kemungkinan ya kan.
ada antara variabel 1 ke variabel 2, variabel 1 ke variabel 3, ya. Itu ada mana yang nilai covariance-nya tertinggi, Tommy. Ini nggak kamu tunjukkan. Sehingga kamu langsung melihat variabel 1. Itu variabel 1 covariance-nya ke variabel 2 sampai ke variabel 38. Jadi ada 38 dikali berapa variabel itu? Ya kan? Pangkat berapa itu? Jadi sangat banyak ini covariance-nya, Tommy. Dan dari nilai covariance tersebut, mana yang paling berpengaruh kepada faktor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang kita lihat bukan variance di sini, tapi covariance. V1 ke V2, berapa nilai covariance-nya? V1 ke V3, V1 sampai V38, berapa nilai covariance-nya? Nah, per masing-masing faktor ini, covariance yang mana yang paling berpengaruh? Bukan hanya variabel ini yang Anda nilai, Tommy. Bukan variabel 12 yang berpengaruh kepada faktor 1. Salah. Bisa saja dia variabel 11 kepada variabel 38 yang memiliki korelasi positif searah. Atau bisa saja dia memiliki korelasi negatif berbanding terbalik. Atau yang dia V1 yang dia tidak ada hubungan sama sekali. Jadi faktor-faktor ini menunjukkan yang korelasinya tajam-tajam, kuat-kuat. Apakah dia kuat positif atau kuat negatif? Anda udah salah, variabelnya tidak Anda lakukan covariance-nya. Bukan variabel V1 ke V2, V1 ke V38. Jadi bisa panjang itu, Tommy. Itu analisa sebagai pemain tenis ya. Nah, jadi Tom, kamu pelajari kembali, lihat lagi. Kalau ini covariance, bukan V1 yang dipakai, tetapi covariance hubungan antara V1 dengan V38. Apakah dia memiliki korelasi yang positif atau yang negatif? Kebayang mau saya kan? Kebayang sih Pak, tapi kebayang sih Ya, Pak. kebayang ya. Susah di sini. Nanti untuk berikutnya Anda bisa diskusi lagi dengan Pak Gunadi. Ya, saya bukan jago di sini, saya jagonya main tenis, Tom. Ya. Oke, Tommy, kamu silahkan keluar dulu 5 menit, masuk lagi ke kelas setelah 5 menit ya. Oke Pak. Siap. Kasihan Bapak. Itu sama dengan Bapak yang menanyakan, Tommy, itu baling-baling dalam meeting itu mencacanya pakai. Tapi konsep berpikirnya begitu Pak Orino, kita kan. Maksud saya secara konsep berpikir saya kan covariance. Covariance itu kan hubungan antara variabel. Iya, enggak, padahal dia akan hanya bawa tebu, Pak, dimasukkan ke mesin giling, ini Pak, ternyata sudah diperiksa. Itu. Nah, maksud masalahnya adalah yaitu dia menganggap itu V1 gitu. Sementara ini adalah V1 itu covarian, ya memang. Nah, jadi kelompok dari VV yang tadi dikelompokkan itulah yang paling kuat. Ya, ini penjelasannya aja. Yang berkelompok menuju sana itu yang mana? Sehingga tidak bisa mewakili V1, tidak bisa mewakili V2. Ini adalah covarian V1 terhadap V38. Covarian. Ya, semua udah internal di dalam. Sudah internal di dalam, sehingga susah diinterpretasikan kan? Yeah. Nah, kalau dia dengan gampangnya mensimplisitikan, oh ini adalah efektivitas, oh ini adalah fitur. Dari mana? Oh itu dari si konten itu. Itu teknik di dalam menganalisis faktor. Pertama, dia akan memasukkan seluruh variabel ke dalam black box itu tadi ya, itu analisis komponen itu tadi, analisis komponen utama, kemudian masuklah dia, keluarlah menjadi, oh kamu ternyata si V1 tadi itu kelompoknya adalah kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 3 itu berapa ya? V1 itu bisa saja covariance antara V23 ke V38 kan? Oh enggak, yang V1 itu variabel 1 Pak, itu penamaan variabel dia Pak. Bisa, dia harus covariance. Di dalam yang dijadikan acuan di dalam PCA itu adalah covarian matrik. Bukan varian matrik. Covarian matrix yang kemudian pada akhirnya diambil 9 tadi. Membentuk eigenvektor dan mendapatkan eigenvalue. Itu waktu saya, mungkin waktu itu saya masuk kelas ya, waktu nggak di lapangan tenis ya.
Itu kemungkinan saya lagi masuk kelas tuh kayak di lapangan tuh. Enggak. Masih ingat Saya belajarnya simplify saja. Ya. Karena kita itu terutama di dalam manajemen atau yang ilmu yang kita bikin ya, seperti misalnya di etika ataupun saya di operation dan sebenarnya kita nggak peduli dengan apa yang dilakukan oleh PCA, itu urusan orang ahli statistik. Ya. Nah, kemudian yang dia sajikan di dalam paper dia, menurut saya V1 sampai sekian itu adalah variabel 1, variabel sekian, variabel 1 sampai variabel sekian terkelompok kemana, mau dia dikelompokkan pakai kovarian, mau pakai varian, pakai korelasi. Ketika kovarian matrik, ketika dibikin matriks bukan berdasarkan varian matrik, Pak. Dibuat nggak ada matrik, Pak. Dia nggak nyebut matrik sama sekali, Pak. Di dalam kaidah PCA yang saya ingat waktu saya lupa main iya, karena Bapak belajar PCA-nya. Gini Pak, karena Bapak belajar PCA-nya. Iya, PCA-nya, dalamannya PCA-nya. Saya tidak mempelajari cara buat pisaunya Pak. Tapi saya bilang pisau ini akan menghasilkan sesuatu. Ya, tapi tidak bisa mewakili kepada V1 sampai V38. Dia kovarian. Kenapa? V1 38 itu adalah variabel. Variabel Bukan tidak bisa mewakili, variabel. Ini bukan memang betul, tidak mewakili. Pak Gunardi setuju sama saya nih. Pak Aurino cuma sendiri di sini. Iya, saya akan saya tolak. Satu loh. Saya Bapak Gunardi setuju loh. Ini pembimbingnya setuju loh. Ini dua-duanya benar sebenarnya. Dua-duanya benar. Ya itu memang internal operating. Iya, internal operating. Nah, memang itu kalau kita membahasakan itu jago memang Tom. Iya, kalau saya sendiri pun susah membahasakannya kan. Iya. Makanya enggak yang Bapak tadi minta ditunjukkan oleh Tommy, di situ ada V1 sampai V38, itu nama variabel Pak yang dia ringkas. Nggak bisa. Nggak bisa aja memang itu. Itu kovarian, bukan variabel. PCA itu melihat hubungan antara variabel, tidak mewakili kepada variabel tertentu, tidak. Boleh saya sebentar Pak? Boleh, ya, boleh. Tapi ini aku kalau selesai agak nyaman. Ini saya setuju, ini menarik sih. Ada mahasiswa yang berani main ini gitu, menarik sekali. Oh, ya. Ini loh Pak ya. Kalau Bapak lihat di sini, dari variabel-variabel ini dia namakan V1, V2, V3, V4 sampai V38 Bapak. Hasilnya setelah dia analisis dengan menggunakan analisis faktor yang pakai PCA, dihasilkan adalah sebagai ini kan ya variabelnya ya, variabelnya oke, saya biarkan saja, ini hanya ini saja. Nah, setelah dia analisis faktor, dia cari, dia masukkan ke dalam kotak black box, keluarlah, oh ternyata KMO-nya sekian Pak, udah selesai. Oke, dari KMO ini diperolehlah variabel 1 sampai variabel 38 tadi, itu diekstraksi, ya, menghasilkan hasil ekstraksi seperti ini, bahwa komponen 1 sampai 38 kalau diekstraksi akan menghasilkan komponen 1 itu menghasilkan sekian. Ini adalah kovarian tadi yang dibanding-bandingin Pak. Ya, oke, anggap ini kovarian. Komponen 1 ada berapa banyak variabel, menemukanlah lebih banyak. Kalau dia 38 aja variabel, nggak mungkin dia kovariannya cuma 38 Pak. Nah itu sudah di dalam 380. Karena itu adalah internal di dalam SPSS-nya. Hasilnya mungkin ada yang kurang klik kali. Enggak Pak. Saya ini udah bener, saya lihat udah bener. Dan hasilnya adalah dari script plot dan lain-lain dengan batasan 5%. Tambah waktu Tommy. Keluar lagi deh. 3 menit lagi Tom. Oke Pak. Dulu ya, kamu keluar dulu Tom. Jadi dari hasil itu tadi Pak, diperolehlah 7 komponen pertama yang bisa mewakili 70%. Kemudian dia plotlah ke sini. Oh iya, nama variabel 1 sama nama variabel 38 kalau dibuatkan
terhadap komponen satu memiliki ini sebelum rotasi ya, dia korelasinya apapun korelasinya sekian masing-masing terhadap masing-masing komponen, gitu Pak. Nah, kemudian setelah dirotasi ini yang terjadi. Oh, berarti variabel satu masuk paling gedenya di mana? Oh, dia berada di komponen terus. Gitu. Jadi yang ditunjukkan di sini ini bukan kovarian, ini nama variabel, misalnya variabel masuk kelompok ABCD. Nah, makanya memang itu mungkin agak sedikit perbedaan konsep berpikir saya ya. Konsep berpikir saya itu adalah seharusnya covariance. Jadi enggak 38. 38 itu dia variabel, itu varian dia pakai. Dia pakai varian 38 varian kan. Variannya enggak dimunculkan di dalam itu, variannya itu ada dalam materi varian. Betul. Maksudnya ada perbedaan konsep berpikir saya. Jadi ketika kita menggunakan covarian itu dia nggak bisa kita melihat bahwasanya satu kolom itu mewakili kepada kolom yang mana, satu kolom yang mana, hanya produk, nggak bisa. Ya, karena Bapak menganggap bahwa ini di sini adalah nanti variabel yang lain sehingga covarian masing-masing. Ada korelasi positif dan negatifnya. Dia tidak tampilkan di sini, yang dia tampilkan langsung detailnya, Pak. Ya, mungkin betul. Saya mungkin ada persimpangan berpikir kembali nih untuk meluruskan. Kalau saya sih mengatakan Pak Jerry nggak salah, cuman operating cara berpikir yang Pak Jerry itu insight di dalam SPSS. Nah, iya. Makanya, jadi kalau SPSS itu kan maunya kan friendly ya, friendly dalam penggunaan, sehingga kemudian langsung keluar begitu. Saya ngerti maksudnya Pak Jerry. Makanya tetap Pak Jerry itu bagaimana sih mesin itu berputar menggilingnya supaya dia potongannya kotak-kotak seperti itu, gitu loh Pak. Sedangkan ini nggak peduli. Yang penting setelah keluar dari mesin ada keluar kotak, ada segitiga, ada dua gitu Bapak. Setuju Pak. Itu cara berpikir saya memang sebagai pemain tenis seperti itu Pak. Jadi itulah, bagaimana servisnya Pak, bagaimana bola diangkat dulu, ditenes gitu. Ya, Pak Jerry masih banyak engineeringnya aja, engineeringnya masih kuat tuh. Engineeringnya masih kuat. Ini enaknya Pak, kalau saya berada di kakinya di dua Pak, engineering management Pak. Iya. Saya satunya sipil masalahnya, jadi hitung-hitungan itu Pak, dari mana keluar rumus kan, fondasi itu harus diletakkan, kalkulusnya gimana, turunan diferensialnya gimana, jadi ujungnya yang jadi rumus barunya itu. Jadi itu susahnya di situ saya berpikirnya, jadi nggak langsung muncul. Mungkin Bapak harus belajar pada Pak Benar di etika filsafat. Udah syukur Pak lulus Pak. Yang ilmu sesat itu. Kerjaan cuma maintenance toh aku, IPK S1 cuma 2,8, udah syukur lulus. Nah. Oh sama Pak, saya IPK-nya juga nggak terlalu bagus Pak. Malah sekolahnya saya di pelosok Pak. Soalnya pacaran mulu dulu. Iya Pak. Pacaran dulu ketahuan ini pasti. Oh iya harus toh. Ya, sibuk kan. Kan namanya juga orang yang mencari pacar kan. Betul. Sekarang bagaimana cara mencarikan pacar untuk Pak Jerry? Iya. Oke. Jadi saya ngasih 85 Pak. Oke. Untuk dia. Saya 83. Berarti Pak nanti terserah. 88. Kan gitu kan, jadi akhirnya 85 juga. Pak ini Pak Gunardi mau ngasih 90 tuh sungkan sama Pak Jerry. Iya. Karena belum terpuaskan rasa ingin tahu saya kan. Terpuaskan, maksudnya. Jadi totalnya adalah tadi total 83 ditambah kurung 83 ditambah 85 ditambah berapa ya Pak? Pak tanggung Pak? 87 aja. Enggak. Oh, 87, 88 terserah. Dibagi 3 berapa ini? 85, sekian. Kalau 87 berarti 85 dah. 87 boleh. Ya. Biar bulat. Iya. Kan kita suka yang bulat-bulat Pak. Itu untuk aja ini tadi yang bulat-bulat. Bulat-bulat empuk ya, bulat-bulat empuk. Iya, bulat-bulat empuk maksudnya gitu. Maksudnya itu kan bakpao kan Pak? Iya, bakpao.
Tanggal sekarang Pak, Bapak dapat anak yang lumayan mau kayak gini ya Pak ya. Alhamdulillah ini. Alhamdulillah Pak Gun dapat yang begini mahasiswa. Maksudnya pikirannya kreatif. Pak, dilanjutkan dengan nulis itu Pak. Ini dipaperkan Pak. Di jurnal kan. Setidaknya kalau Pak ke repository Pak, rugi. jurnal cinta Pak. Hah? Jangan ke Jurnal jangan ke apa Cinta 1, 2, 3 itu Pak. Ini yang ngasih ke saya itu, jadi semuanya di copy paste ke bentuk jurnal. Ya, pusing saya terus gimana? Jadi banyak mahasiswa yang ngakalinya begitu tuh. Dan ini bisa digunakan untuk penelitian bukan hanya Shopee aja, Shopee, Gojek atau apa. Karena PCA ini adalah salah satu teknik modern yang paling modern ya Pak. Jadi yang paling terkini itu apa? Sebenarnya udah dari tahun 1901 sih ya PCA. 1901 udah ada. Tapi ini termasuk dalam era modern yang PCA ini yang paling digunakan sekarang Pak. Karena data terlalu besar ya. Iya kan sebetulnya saya dulu itu gitu. Kenapa sih kita harus reduction gitu ya? Ya karena duit Pak, balik lagi Pak. Bukan reduction ini Pak, ini nggak reduction Pak. Lo reduction Pak, reduction mana Pak ya? Nah itu lebih data 10 dikurangin jadi 2. Ini reduction. Ini enggak, data 10 menjadi membuat 3 data baru yang berbeda. Dan ini tidak mewakili apapun. Saya masih bertahan ke konsep pikiran saya ya. Tidak mewakili. Oke. Mudah-mudahan nanti Bapak pas tenis keluar. Nah, nanti aku ntar kan mau tanding lagi nih di sini ganda nih. Ya, biasanya keluar Pak. Nah, dari ganda tadi Pak, variannya muncul Pak. Karena ada variabel. Itu bagaimana variabel 1 berbeda dengan variabel 2 menjadi 1 menjadi nanti 1 komponen Pak. Nah, jadi istilahnya kalau punya pacar 20 itu dikelompokkan jadi 4 gitu loh. Jadi 4. Itu yang cintanya sejenis gitu. Kovariannya sejenis tuh, kovariannya. Oke, silakan dipanggil. Oke. Saya stop dulu ya. yang umumkan siapa nih? Ya, Pak Ketua lah. Pak Ketua yang tadi, pokoknya saya keberatan dengan ini Pak. Ingat ya Pak ya. Iya. Aduh, ini saya kemana ini WA-nya nih, banyak banget. Oh ini dia. Bentar, saya bisa saya panggil. Tadi saya kirim ini Tommy. Tommy masuk. Pak, ingat Pak, sandiwara tenis Pak. Ya. Semoga mentalnya kuat aja nih. Oh kuat Pak, kalau nggak kuat tabok Pak. Lulusan Universitas Bakri kok. Apalagi penguji ini Pak Jerry. Silakan Pak Tommy, Tommy udah masuk Pak Jerry. Halo Tommy. Jadi gimana perasaan kamu? Perasaannya enak apa nggak enak nih? Udah lega sih Pak. Udah lega. Lega ujian doang. Iya ujian doang. Keputusan sidang itu cuma 2 ya, lulus dan tidak lulus ya. Menurut Anda lulus nggak? Atau Anda tidak lulus? Perasaannya apa? Lulus Pak. Berapa persen? Ini alot tadi, ini diskusinya tadi berdebat keras nih. Bukannya sampai kamu dikeluar lagi tadi kenapa? Ya makanya tuh. Kira-kira berapa persen kamu yakin lulus? Berapa persen lulus? Berapa persen nggak lulus? 100% lulus Pak. Loh, kamu lihat itu bayangan di belakangnya Pak Jerry yang sudah buram gitu itu. Oke, Tommy. Menimbang. Pertama, Anda menggunakan varians. Ya. Sedangkan di dalam PCA harus menggunakan covariance. Itu fatal tidak? Tahu Pak. Oke. Yang kedua, ya, di dalam covariance itu adalah hubungan antar variabel 1 dan variabel 2. Anda cuma pasang 38 variabel. Sementara sebetulnya dia lebih banyak variabelnya, 38 kuadrat itu. Ya, variabel 1 ke variabel 2, variabel 1 ke variabel 3, sampai variabel 1 ke variabel 38 untuk mendapatkan kovarian matriknya. Fatal atau tidak fatal?
fatal, ya. Kemudian per masing-masing data itu dia berdasarkan covariance-nya. Apakah covariance-nya tinggi atau covariance-nya rendah? Sehingga didapatkan eigenfaktor dan eigenvalue yang mendapatkan 7 berdasarkan covariance, bukan berdasarkan variance. Fatal tidak? Fatal tidak? Kira-kira lulus apa nggak lulus? Kira-kira lulus atau tidak lulus ya? Kalau Anda jadi dosen, lulus atau tidak lulus? Kira-kira kalau Anda jadi dosen, Anda bikin lulus atau tidak lulus, Tommy? Lulus tapi analisis ulang itu, Pak. Lulus tapi? Saya nggak ini, Pak, nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Baik. Jadi kami para dosen dengan ini dengan sangat berat hati, ya. Kami menghargai sekali dengan usaha Anda. Tapi kami dengan sangat berat hati ingin memberikan keputusan bahwasanya Anda belum perlu sidang ulang. Jadi kamu tidak. Bapak, tadi ngopas ngomong terputus, Bapak. Kamu tidak. Kamu Tidak. belum Belum apa, Pak? belum perlu sidang ulang. Belum lulus juga. Iya, belum revisi, Pak. Karena Belum, banyak enggak. sekali yang harus kamu revisi ya. Yang bilang revisi siapa? Enggak, Pak. Ya. Jadi kami menghargai sekali atas usaha kamu, kami sangat menghargainya, dan kami menilai kamu tidak perlu sidang ulang. Selamat Tommy, kamu sudah lulus sidang hari ini. Aduh. Aduh. Tadi saya pas Alhamdulillah ngomong. bukan aduh. Gimana sih Tom? Alhamdulillah bukan aduh. Alhamdulillah ya, Pak, maaf. Saking ini ya, Pak. Ya, oke. Dari Pak Aurino, Pak Gunardi ada yang ingin disampaikan kepada Tommy? Pak Gunardi dulu, silakan. Oh iya, Tommy. Saya kira dari proses ini berapa lama Tommy dulu ngerjainnya, Tommy? Lama banget. Lama banget. Udah capek dibantai lagi. Lama dipanggil lagi. Belum lagi kamu harus nulis artikel jurnal ya, Tommy ya. Iya, Pak. Jadi artikel jurnal nanti diskusi dengan saya untuk dimampatkan lagi dan sebagainya. Analisis lebih ditajamkan lagi dan sebagainya gitu. Membutuhkan waktu lagi nih, Tommy. Jadi kerja keras ya. Itu dikonsentrasikan lah supaya nggak terbengkelai nanti. Supaya kamu bisa ikut yudisium ya. Iya. Dan judulnya dan lagi analisis faktor. Di dalam nanti mungkin menjadi faktor yang mempengaruhi penilaian konsumen terhadap apa kasusnya Shopee. Baik, Gitu. itu debat lagi. Itu bukan Itu debat lagi. Ya. Nah, saya satu lagi ya salut Tommy mau mempelajari sesuatu yang asing yang tidak pernah diajarkan di Universitas Bakri, tapi kita memang hanya fasilitator. Jadi dosen itu adalah fasilitator yang mencoba memacu mahasiswanya meraih yang lebih baik lagi. Kalau bisa jauh lebih baik dari kita. Itu yang kita ini kan. Jadi terima kasih kamu sudah mau menjawab tantangan ini. Saya bangga dengan hasil kamu. Oke. Terima kasih, Pak. Dari Tommy ada yang ingin disampaikan kepada para dosen penguji dan Universitas Bakri? Jahat ini. Ya, terima kasih banget, Pak, untuk Pak Jerry, Pak Aurino, dan Pak Gunardi yang sudah membimbing selama ini, terutama Pak Gunardi dan Pak Aurino yang sempat ngasih bimbingan Pak Subro dan juga selama ini. Jadi ngasih yang bener gimana, itu terima kasih banget sih, Pak. Nah, mau jadi dosen kamu? Hah, Bapak? Mau jadi dosen?
Wah, enggak ada Pak. Biar Pak Jerinya bisa dijawab nanti. Dia pengen jadi kayak Raffi Ahmad tuh. Oh, Wah, itu udah setiap bulan itu miliaran. untuk baru tuh Raffi sama siapa? Siapa itu sama yang orang Atta Jember? Halilintar. Enggak, sama orang Jember. Siapa namanya? Ya Atta termasuk ya. Sama siapa namanya itu? Anak penyanyi Jember itu? Deddy Corbuzier. Bukan. Jember. Juragan 99 Pak, bukan. Yang saya sih yes itu loh, siapa? Saya sih Oh, iya. Anang. Anang. Dia mengeluarkan token baru tuh. Sudah mulai mau launching ya. Dosen miskin. Kita pendidikan, aduh, benar-benar mengenaskan. Bapak mungkin perlu nulis Pak. Bagaimana pendidikan Indonesia kalau dosen nggak ada harganya? Nah itu Pak. Oke, dari Tommy untuk Universitas Bakri ada yang ingin disampaikan? Universitas yang jahat. Tapi jangan yang bagus. Apa yang harus diperbaiki? Area terus improve. Apa yang harus diperbaiki oleh Universitas Bakri ke depan? Selama sih kayak dari ini aja sih Pak, dari kayak BA-nya itu dirasa ini ada orang BA loh, hati-hati loh. Turun lagi nih Pak. Iya. Saya ganti ya ini Pak ya. Oke. Apa yang harus diimprove? Dulu tuh slow respon gitu Pak, terus kayak lambat pelayanannya. Misalkan kayak dulu kan saya pernah ngumpulin sempro ya sampai telat. Itu gara-gara yang saya nggak tahu juga ya, mungkin BA atau gimana. Cuman kan waktu itu udah ngumpulin tanggal segitu, tuh tahu-taunya keluarnya ngumpulin itu Juli. Nah baru maju tuh September Pak. Jadi memang ya benar-benar saya setuju. Karena kamu masuknya melalui pintunya BAA, kemudian kamu lihat bahwa BAA lambat. Sebenarnya lambatnya itu bukan itu menentukan orangnya. Nah itu yang di belakang kamu, itu yang di atas kamu itu di gambar saya ini. Nah itu kalau di jadwal susah itu Pak. Terutama yang tukang main tenis Pak. Dosen pekerjaan atlet. Hobi dosen. Atlet Pak. Jadi gini memang itu masalahnya adalah penjadwalan maksud. Tapi nggak apa-apa. Itu saya yang lain apalagi yang harus diimprove oleh Bakri? Yang lain. Misalnya kesetnya rusak atau apa gitu. Udah sih Pak, yang saya rasa sih kayak BA aja sih yang ya bukan hobi ya. Kamu takut ya? Oh, oke. Satu lagi. Dosen favorit kamu selama kuliah siapa, Tommy? Saya nggak pernah nanya. Kalau saya pernah Pak Dudi. Pak Dudi, itu dosen favorit kamu banget. Iya. Yang paling favorit nomor satu loh, favorit nomor satu. Oh, favorit nomor satu. Kolila Hatta. Itu Pak satu. Ngomong itu lah. Dosen favorit itu cuma satu. Siapa yang kamu pilih? Ya, boleh benar Pak. Boleh. Kenapa kamu pilih Bu Holly sebagai dosen favorit? Itu paling cantik, paling enak. Waduh. Kenapa? Ngajarnya tuh kayak teman Pak, maksudnya enak tersampaikan materi-materinya. Ya, itu. Jadi dosen lainnya jaim Bapak. Enggak, maksudnya cara ngajarnya maksudnya kayak ini Pak, maksudnya nggak ada komunikasi dua arah Pak, jadi kayak satu arah. Oke, Banyak ini akan saya viralkan di kalangan dosen. Oke, Tommy, good luck. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi para dosen-dosen semua. Oke, baik Bapak Ibu. Salam buat orang tua masih lengkap kan? Masih Pak. Enggak, udah ayah udah meninggal. Ya. Salam buat Ibu. Terima kasih sudah memberikan anaknya pendidikan yang baik. Baik, demikian sidang kita tutup. Terima kasih atas kehadirannya Prof. Gunardi, Prof. Aurino, Tommy. Sampai ketemu di semoga sukses di setelah selesai di entertainment. Di dunia entertainment ya. Amin. Butuh apa-apa kembali ke Bakri. Ya. You have problem, come to Pak Aurino, come to Pak Gunardi, ya. Oke, see you semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih Pak. Masih masuk menang. Apa? Udah jadi turis. Masih udah jadi turis. Wow, udah jadi turis. Wah.
Ya udah pergi ke ini aja, Mandalika aja, Pak. Mandalika ya. Ya oke Tom. Iya. Balapan ya Pak. Ya udah Pak, terima kasih Oke, Pak. Pak Rino. Thank you. Bye bye semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.